Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Alladziina taghaw fil bilad. Fa aktsaru fiha al-fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Kita hari-hari ini masih dan terus mendengarkan bagaimana kebiadaban Zionisme Israel terhadap saudara-saudara kita di Gaza, di Lebanon, dan wilayah sekitarnya. Pertanyaannya kemudian, apakah kebiadaban mereka? Apakah genosida yang mereka lakukan itu tidak akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Israel begitu ponggah. Dia tidak akan bisa melakukan apapun kecuali dengan dukungan Amerika. Amerika pun sama, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Maka jadilah apa yang kita lihat hari ini. Genosida yang sudah berlangsung sejak peristiwa Tufanul Aqsa 7 Oktober yang lalu. Sampai hari ini terus berlangsung. Dan seolah-olah tidak ada satupun kekuatan dunia yang bisa menghentikan. Berbagai macam keputusan yang diambil oleh organisasi internasional. Bahkan tidak sedikit kepala negara yang melakukan kecaman. Meskipun tidak ada di antara mereka yang berani untuk memberikan dukungan, kecuali mungkin beberapa gelintir penguasa. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr. Ayat yang terakhir yang Khatib baca di dalam muqaddimah tadi. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, labil mirsad, benar-benar mengawasimu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perhatikan ketika Allah menceritakan peristiwa yang begitu dahsyat. Dan kemudian apa hubungannya peristiwa ini dengan peristiwa yang terjadi hari-hari ini? Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu fenomena yang orang sebut itu sebagai fenomena alam yang 10 hari yang lalu terjadi di Amerika. Tepatnya di 2 wilayah Amerika, yaitu wilayah Florida dan yang kedua adalah wilayah Carolina. Carolina bagian utara Amerika. Dan Florida ini adalah 2 wilayah yang boleh dikatakan menjadi penyangga kebiadaban Zionisme Israel di Gaza. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Coba perhatikan, Carolina itu adalah merupakan tempat di mana pangkalan militer Amerika. Pesawat-pesawat yang digunakan untuk mengirim bom-bom atom Amerika itu ada di wilayah Carolina. Dan bahkan penduduknya dengan tegas mereka mengatakan, bunuhlah orang-orang Palestina, bunuhlah rakyat-rakyat Palestina dengan bom-bom, dengan pesawat-pesawat yang dibikin, yang ada di pangkalan itu. Kemudian Florida itu adalah tempat orang-orang kaya Israel, orang-orang kaya Yahudi
Mereka menguasai lobby di Kongres Amerika. Mereka boleh dikatakan Florida ini sebagai pusat kekuatan keuangan orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis Israel. Kekuatan politik ada di situ. Dan kekuatan militer ada di Carolina. Tapi lihatlah ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kesombongan Joe Biden yang diungkapkan beberapa saat, dia mengatakan tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan Amerika. Apa yang terjadi kemudian? Beberapa saat setelah dia ngomong seperti itu, Allah Subhanahu wa taala kirimkan badai tofan yang paling dahsyat di dalam sejarah Amerika dan bahkan mungkin dunia. Belum pernah ada badai yang sedahsyat itu terjadi. Dan itu terjadi di dua wilayah tadi. Yang pertama terjadi di Carolina. Kemudian yang kedua terjadi di Florida. Apa yang Allah tunjukkan ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah? Carolina disapu bersih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan badai yang begitu dahsyat. Begitu juga Florida. Bahkan kemudian api keluar dari dasar laut, menghapus, menghancurkan bangunan dan apapun yang ada di permukaan bumi itu. Eksodus besar-besaran terjadi di dua wilayah itu, keluar meninggalkan wilayah itu. Mereka sekarang mengalami kesulitan air, mereka mengalami kerusakan rumah. Dan yang menariknya, ketika badan-badan internasional menghitung kerugian kejahatan Zionisme Israel di Palestina, seandainya Gaza itu dibangun kembali, mereka membutuhkan 35 juta US dollar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atau mungkin miliar. Angka yang sama ternyata juga merupakan angka yang menjadi kerugian penduduk Carolina yang dihitung berdasarkan data bagaimana kehancuran rumah mereka, bagaimana kerusakan fasilitas umum dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Orang Jawa sering mengatakan Gusti Allah mboten sari. Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk. Allah tidak pernah tidur. Dan karena itu Allah selalu mengawasi apapun yang dilakukan oleh manusia. Inna rabbaka labil mirsad, kata Allah. Sesungguhnya Tuhanmu betul-betul mengawasi. Tuhanmu betul-betul mengintai kamu. Karena itu jangan ada siapapun di antara kita yang merasa bebas dari pengawasan Allah, bisa melakukan apapun di muka bumi ini dengan seenak perutnya dan bahkan kemudian melakukan kedoliman semaunya tanpa kemudian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih mengatakan, "Fakama tadinu tudanu." Sebagaimana kamu memberikan pinjaman, maka begitulah kamu akan dibayar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Israel yang didukung penuh, seandainya kata Benyamin Netanyahu, bukan karena dukungan Amerika, Israel sejak hari pertama sudah bertekuk lutut, sudah menyerah. Mereka menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Tetapi Amerika punya kepentingan terhadap Israel, terhadap dunia Islam, khususnya Timur Tengah. Alih-alih menghentikan peperangan itu, justru yang namanya al-ibadah al-jamaiyah, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya genocide, itu justru mendapatkan lampu hijau, mendapatkan dukungan, dan bahkan bom atom yang diledakkan oleh Israel yang merupakan produk Amerika itu lebih berat, lebih dahsyat ketimbang yang Amerika jatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Korbannya pun sama. Seandainya bukan karena umat Islam yang memiliki akidah yang kuat, seandainya bukan karena ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak bersandar kepada siapapun, yang mereka tidak bersandar kepada apapun,
kecuali bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana lisan-lisan mereka ketika menghadapi ujian, mereka selalu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil. Dan Allah adalah sebagai sebaik-baiknya wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah lah yang merupakan sebaik-baiknya Tuhan. Allah lah yang sebaik-baiknya pelindung, penolong bagi kita semua. Akidah itu yang menjadikan mereka tetap bisa bertahan sampai hari ini. Belum pernah ada umat manusia di muka bumi ini yang menghadapi ujian seberat itu. Sebagaimana yang dihadapi oleh umat Islam dan bisa bertahan, tidak ada dalam sejarah kecuali umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kecuali umat Islam. Karena itu dari peristiwa ini ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, kita melihat bagaimana Allah tidak pernah lengah. Allah tidak pernah ngantuk. Allah tidak pernah tidur. Gusti Allah mboten sare. Inna rabbaka labil mirsad, kata Allah dalam surat Al-Fajr. Tuhan kamu selalu mengawasi, mengintai, memonitor apapun yang kamu lakukan. Maka jangan pernah kita mengatakan seolah-olah apa yang kita lakukan tidak akan dibalas oleh Allah. Apakah itu di dunia maupun di akhirat. Itulah yang kita mesti yakini. Dan apa yang Allah kirimkan, meskipun mereka sebut itu sebagai badai Milton, badai apalah. Tapi sesungguhnya itu adalah adabnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Fajr tadi. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika Allah menceritakan peristiwa bagaimana kaum di masa lalu, ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada Fir'aun dengan bala tentaranya, ceritakanlah Allah dalam surat Al-Fajr. Alam tara, tidakkah kamu lihat? Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apa yang telah dilakukan Tuhanmu pada kaum Ad? Irama dzatil imad, penduduk yang menempati daerah Iram. Dzatil imad, yang mereka memiliki bangunan yang tinggi menjulang. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah ada yang bisa menciptakan seperti itu sebelumnya kecuali mereka. Ini yang Allah ceritakan tentang kaum yang begitu luar biasa ini. Wa samud alladziina jabus sakhra bil wad. Kemudian kaum Samud, tadi kaum Ad, sekarang kaum Samud, di mana mereka memahat batu-batu, kemudian mereka jadikan sebagai istana, jadikan sebagai rumah. Kita bisa melihat bagaimana di Yordania, di daerah Petra, itu ada istana di dalam gunung yang terpahat dari batu. Ketika kita membaca ayat ini, kita bisa melihat bagaimana kemegahan istana itu. Dan manusia di zaman itu sudah bisa membuat istana begitu luar biasa. Dan itu semua ada di dalam gunung. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasukan. Alladzina taghaw fil bilad, mereka melakukan kesewenang-wenangan di sebuah negeri. Di mana mereka berada, mereka melakukan kezaliman, mereka melakukan kesewenang-wenangan. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktaru fihal fasad. Mereka menyebarkan kerusakan di mana-mana. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di situ menceritakan fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Allah menggunakan kata sabba. Sabba itu dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk air. Jadi kalau kita mengguyur air itu menggunakan kata sabba yasubbu. Kalau memercikkan itu rasya. Allah menggunakan kata sabba itu menunjukkan airnya itu besar. Dan bagi Allah ketika Allah menggunakan kata itu seperti kita ketika mengguyurkan air. Mudah sekali bagi Allah untuk menimpahkan itu. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab, cemeti adab. Karena bagi Allah dengan mudah Allah menggunakan kata saut, saking mudahnya bagi Allah untuk menjatuhkan adab itu. Bagaimana badai Milton di Florida, kemudian apa yang terjadi di Carolina tadi. Itu semuanya begitu cepat, begitu mudah.
dan dalam waktu yang singkat menghempaskan bangunan, membinasakan manusia, menghancurkan kesombongan mereka di muka bumi ini. Bayangkan, kecepatannya lebih dari 111 kilometer per jam. Badai yang begitu dahsyat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah kemudian menyatakan di akhir ayat itu, di ayat 14 tadi yang khatib bacakan, Allah menyatakan inna rabbaka labil mirsad. Ingat, setelah semuanya itu Allah kemudian mengatakan inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, selalu mengawasi kamu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini pelajaran pertama. Tidak ada yang dilakukan oleh manusia kecuali dilihat, diawasi, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah mboten sare. Allah tidak tidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian apapun yang kita lakukan, orang yang berakal mestinya melakukan apapun punya apa yang disebut dengan tanggung jawab. Responsibility. Tidak boleh karena dia punya kekuasaan, tidak boleh karena dia punya kedikjayaan, punya kekuatan, lalu kemudian bebas melakukan apapun. Karena tidak ada yang bisa meminta pertanggungjawaban dia. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil. Dan hadis Rasulullah SAW tadi menyatakan, fakama tadinu tudan. Sebagaimana kamu membuat pinjaman, kamu akan dibayar. Persis seperti yang khatib bacakan atau khatib sampaikan di dalam penjelasan tadi. Yang kedua, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Peristiwa ini juga menjelaskan pada kita, meyakinkan pada kita bahwa sesungguhnya tidak ada kekuatan yang maha dahsyat, tidak ada kekuatan di muka bumi maupun di langit. Jika kemudian dia menantang kekuasaan Allah, semuanya akan selesai. Allah Subhanahu wa taala, walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya pasukan di langit dan bumi. Udara, air, termasuk api yang berbentuk badai tadi, itu merupakan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala bisa gerakkan, Allah bisa perintahkan, Allah bisa titahkan kapanpun, menimpa siapapun. Bahkan yang menarik, di Kalorina itu ada seorang pemuda soleh. Beberapa hari sebelum kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala pindahkan orang itu dengan cara apa? Diberikan sakit sehingga dia berobat. Dia meninggalkan tempat itu. Dan akhirnya Allah selamatkan dengan caranya. Allahu Akbar. Begitulah ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lihat ketika penduduk Amerika ditimpa musibah persis seperti yang ditimpakan oleh mereka kepada penduduk di Gaza. Allah balas. Tapi lihatlah kualitas. Ini pelajaran yang kedua. Perbedaan rakyat Amerika dengan penduduk Gaza. Mereka di Gaza tidak ada air. Mereka di Gaza tidak ada makanan. Bahkan mereka mengalami kelaparan. Tapi lihat mereka bertahan. Mereka bersabar. Mereka yakin dengan ar-rizqu biyadillah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup yang melata di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Mereka bertahan di wilayah mereka. Mereka tidak meninggalkan tanah mereka. Padahal di situ tidak ada kehidupan, di situ tidak ada makanan, di situ tidak ada air. Karena mereka yakin dengan rizki biadillah. Ketika mereka tidak ada air, Allah menurunkan hujan dari langit dan mereka menengadahkan mulut-mulut mereka, tangan-tangan mereka, wadah-wadah mereka untuk mendapatkan air dari langit. Itulah caranya Allah. Karena mereka punya keyakinan ar-rizqu biyadillah. Tapi sebaliknya, lihat penduduk Amerika ketika mereka menghadapi musibah seperti itu. Mereka tidak punya keyakinan sebagaimana umat Islam. Sehingga mereka lari sebagaimana kiamat terjadi menimpa mereka. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari dua fenomena ini, Allah memberikan pelajaran pada kita. Umat ini adalah umat terbaik. Umat ini adalah umat yang memiliki mental yang luar biasa. Umat ini tidak bisa dikalahkan seandainya mereka hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya umat ini tidak memiliki kekuatan,
tidak memiliki penguasa yang bisa melindungi mereka. Justru hari ini kita menyaksikan saudara-saudara kita di Gaza. Bahkan tadi malam kita mendengarkan berita syahidnya seorang mujahid, pemimpin Hamas yang terbaru yang menggantikan Ismail Haniyeh, yaitu Yahya Sinwar. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terbunuhnya pemimpin-pemimpin mujahidin ini tidak akan bisa terjadi begitu saja, kecuali di situ melibatkan pengkhianatan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kaum muslimin. Inilah yang kita mesti pahami. Diamnya mereka terhadap pembantahan yang dilakukan terhadap saudara-saudara kita di Gaza, itu adalah bentuk pengkhianatan mereka kepada Allah, Rasulnya, dan umat serta agama ini. Apa yang mereka cari? Apakah mereka takut pada Israel? Padahal Israel yang dimitoskan begitu kuat di hadapan Hamas seperti tikus. Di hadapan Hamas mereka tak ubahnya seperti kucing. Dan itulah yang terjadi. Tapi Amerika berusaha untuk membangun kebesaran Israel itu. Seolah-olah Israel tak terkalahkan. Dan hari ini, kalau seandainya bukan karena pengkhianatan penguasa tadi, dan kalau seandainya bukan karena dukungan Amerika tadi, maka Israel, seperti kata para pengamat, sejak hari pertama sudah bertekuk lutut dan menyerahkan diri. Ini pelajaran, 3 pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa ini. Oleh karena itu, masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah Jumat yang mulia ini, khatib ingin sampaikan, inilah kekuatan umat Islam. Umat Islam memiliki agama dengan akidahnya, dengan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kekuatan yang berlipat-lipat yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun di muka bumi ini. Karena mereka bersandar pada zat yang maha dikjaya, zat yang maha segala-galanya. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, unsikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. 3 pelajaran yang khatib sampaikan di dalam khutbah tadi. Semoga bisa membuka mata hati kita dan semoga bisa menguatkan akidah kita. Sehingga kita di saat akhir zaman ketika berperang melawan Dajjal yang kita belum tahu seperti apa bentuknya, kita memiliki benteng pertahanan berupa akidah Islam. Kita memiliki ketahanan mental dan jiwa yang dibangun dengan akidah kita. Dan semoga penjelasan ini bisa menyadarkan kita semua dan membuat kita semakin yakin dengan agama kita, membuat kita semakin kokoh dengan kedudukan kita sebagai umat baginda Muhammad SAW, sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Allah, kalian adalah umat terbaik, umat yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya sehingga kita senantiasa bisa istiqomah di jalan Allah ini, di dalam memeluk akidah ini, di dalam mempertahankan agama ini hingga akhir hayat kita. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u min yakfurika. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhaq. Allahumma adibil kafratal ladina yasudduna sabil wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna aliyak. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dzata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa tsabbithum ala millati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa awzi'hum ayyufu bi ahdika alladhi ahadta ma'alah wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim ilahal haqq waj'al minhum ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimissalah.